Ini simpen nih, simpen masih sisa ini, taruh di kotak aja. Oh, aku betulin dulu nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ntar kasih ke itu dua-duanya biar mereka pegang aja. Ini Sesungguhnya kayaknya spoolnya rusak. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang benar, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama memperingati Maulid Nabi yang kita jadikan di hari Selasa tanggal 9 September 2020. Dan kegiatan ini sekaligus untuk penguatan karakter dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku yang saya banggakan dan hadirin semuanya, alhamdulillah kita bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang tentu saja kita selalu senantiasa ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Di mana kegiatan ini selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Harapan saya kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi, mempererat tali persaudaraan di antara anak-anakku semuanya. Dan tentu saja kita akan senantiasa meneladani sifat-sifat beliau Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya yang perlu kita teladani adalah di antaranya sifat beliau ada 4 ya. Ada fatwa, amanah, tabligh dan sidik. Itu semuanya akan memperkuat keimanan kita semuanya, memperkuat karakter sesuai dengan apa yang dimiliki. Cita-citakan oleh Yang Mulia dasar membentuk anak-anak yang berkarakter, kemudian nanti menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa dan sukses tidak hanya di dunia juga di akhirat. Seperti tadi pagi kita sedang melaksanakan kegiatan olahraga bersama yang tentu saja tujuannya adalah untuk sehat secara jasmani, rohani, dan sehat ekonomi. Seperti itu. Jadi insya Allah dengan ikhtiar doa kita bersama dalam perjalanan kita melakukan aktivitas selalu berpedoman pada nilai-nilai kebenaran dan meneladani sifat-sifat Rasulullah. Harapannya adalah kita menjadi orang-orang yang berkualitas.
tak luput dari kekurangan, tetapi kita senantiasa setiap hari berusaha meminimalkan kekurangan kita. Kalau menjadi sempurna itu berat, tetapi berusaha menjadi sempurna itu yang terbaik. Mungkin itu sambutan dari saya. Nanti untuk selanjutnya kita semua bersama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak kebetulan ini ke atas ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa yang bisa melanjutkan ayat ini? Kami ulangi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya mantap, grup rebana, tepuk tangan untuk grup rebana. Ini grup rebana SMA 15, luar biasa, kayak Azahir. Belum terdengar jawaban yang ada di depan, kami ulangi. Ini anak-anak SMA ketika melakukan suatu aktivitas, apalagi bernilai ibadah, harus tahu dasarnya. Kami ulangi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina shollu wa sallimu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak SMA Negeri 13. Tepuk tangan untuk sekolah cepat. Senengnya sudah habis. Oh, belum ada senengnya. Ya nanti Bapak saya sendiri. Wa qala aidan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami ulangi. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru podo apal. Nek ora apal berarti jarang ndongake anak-anaknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru SMA Negeri 13. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyambung, anak-anaknya pada hafal dasarnya, guru hafal doanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sing banter tambah sehat. Alhamdulillah. Rabbil salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok menang? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bukan ya.
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami doakan yang menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allah memudahkan hajat-hajatnya, dimudahkan mendapatkan syafaatnya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umatnya, dimudahkan untuk meneladaninya, dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal. Anak-anakku, bapak ibu guru yang kami hormati, kami banggakan, wabil khusus ibu kepala sekolah yang luar biasa bersama bapak ibu guru yang lainnya, pendamping kegiatan agama, guru PAI, wakil kepala sekolah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita doakan beliau semua usia umur panjang, Allahumma dimudahkan segala urusannya, Allahumma dan dijauhkan dari bala dan musibahnya, amin ya robbal. Dan anak-anakku semua yang hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk bersama-sama memeriahkan, bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi generasi terbaik, Allahumma sing amene bakal makbul, Allahumma menjadi generasi penyejuk hati, Allahumma menjadi generasi berprestasi, Allahumma, dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, bapak ibu gurunya, dan bangsa negara, amin ya robbal alamin. Yuk, grup rebana kita salawatan dulu. Ya Nabi salam. Ayo nyambung lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya semuanya. Ya Rasul alaika. Ya Habib salam alaika. Anak-anakku, bapak ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak SMA sudah tahu kapan Rasul dilahirkan, di mana Rasul dilahirkan, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Saya yakin sudah diajari di SD, SMP, dan sekarang di SMA. Ada yang masih lupa?
Rasul lahir tahun berapa tahun Masehinya? Berapa? 2000 berapa? 571. Mantap. Tepuk tangan untuk anak-anak yang hafalan kuat. Iya. Sampai sekarang sudah ribuan tahun, tetapi masih diperingati. Anak-anakku punya nilai sejarah dan ajaran luar biasa. Tadi kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Tadi mana anak-anaknya? Tadi mana yang membaca surat yang tilawah? Luar biasa. Ini yang sudah layak untuk ditampilkan di YouTube-nya SMA 13. Tepuk tangan untuk anak yang luar biasa. Tadi disampaikan sebuah ayat yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat anak-anakku semuanya sebuah perintah, sebuah informasi ajakan. Kita semuanya diperintahkan untuk membaca sholawat Nabi. Tidak hanya manusia yang diperintahkan, Allah sendirilah yang melakukannya. Coba Anda ingat, Anda diperintahkan oleh Allah untuk sholat, Allah tidak melakukan sholat. Anda diperintahkan untuk berpuasa, Allah tidak melakukan puasa. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat Nabi, Allah pun melakukannya. Subhanallah. Dan dikembangkan di satuan pendidikan yang luar biasa tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dalam rangka untuk membentuk karakter luar biasa. Ini nanti kita hantarkan bersama-sama. Yang pertama, dasar nilai ibadah yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi ini ternyata diperintahkan oleh Allah. Tidak hanya kita sebagai hamba Allah, malaikatnya pun diperintahkannya. Begitu juga Allah melaksanakannya. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Keistimewaan di sini banyak manfaat ketika kita membaca sholawat Nabi. Apalagi di SMA Negeri 13 yang menjadi sekolah slogan sekolah damai luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA 13. Harus berasa kedamaiannya. Tidak hanya damai untuk tidur layar-layar. Nah, ada gak siswa yang layar-layar di belakang? Ayo, bagian kesiswaan yang Anda generasi terbaik. Itu tunjukkan bahwa Anda adalah generasi yang kuat. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak hikmahnya anak-anak ketika kita membaca sholawat Nabi. Yang pertama, di dalam hadis Nabi banyak diriwayatkan oleh An-Nasai, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yang pertama, sholat alayya, maka sholat
Allah akan memberikan yang pertama, dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Anda membaca sholawat Nabi, Allah melipat gandakan pahalanya. Dalam konteks yang lebih luas, kita bersolawat Nabi, ya Allah mudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah. Apalagi Anda semua yang ingin cita-cita dimudahkan oleh Allah, masuk perguruan tinggi yang terbaik, setelah lulus dari perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang diingin cita-citanya, memperoleh jodoh yang diharapkannya. Kalau Pak jodoh kok banyak-banyaklah membaca sholawat Nabi. Yang ingin sukses angkat-angkat, yang tidak ingin sukses tidak akan ada apa-apa. Ya luar biasa, sudah diturunkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan cita-cita kita. Allahumma cita-cita bakar makbul. Allahumma ya robbal, dilipat gandakan pahala. Pikiran kita tidak hanya banyak Pak, duduk pahala. Dalam konteks yang lebih luas, Allah memudahkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Mungkin Anda yang mohon maaf di rumahnya ekonominya pas-pasan, tetapi dengan semangat yang luar biasa Anda memperoleh kemudahan untuk memperoleh beasiswa. Alhamdulillah. Pak saya kemampuannya biasa Pak, tapi saya dengan semangat banyak sholawat Nabi, lomba ikut menjadi juara. Alhamdulillah. Ini lombanya apa tadi? Musikalisasi puisi. Wah mantap. Banyak karakter berkaitan dengan musik. Rasulullah SAW juga melakukan tersenyum ketika sahabatnya menggunakan musik. Ayo, pernah nggak membaca sejarah kapan musik petik itu mulai pada saat Rasul? Itu ketika Rasulullah SAW dalam peperangan Khandaq. Peperangan parit anak-anakku semuanya. Rasulullah membuat parit sampingnya luar biasa. Kemudian Rasulullah beristirahat dengan para sahabatnya. Kemudian salah satu sahabat ada yang memetik tali dengan centang cending centang cending centang cending centang cending. Kemudian Rasul tersenyum. Inilah diperbolehkannya musik dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, sehingga juara musikalisasi puisi. Tepuk tangan untuk kreasi-kreasinya. Begitu juga ada munasib luar biasa, sambil luar biasa, ada juga fashion. Wah, ini juara fashion. Rasulullah SAW senang dengan baju-baju putih. Nah, ini yang pakai baju putih. Anda memakai baju putih, laksana seperti yang disukai Rasul, mendapatkan kesunahan. Alhamdulillah. Rasulullah SAW senang menggunakan baju berwarna hijau. Yang memakai pakaian hijau, kalau Rasulullah senang memakai pakaian hijau dalam fashionnya, alhamdulillah itu juga kesunahan. Rasulullah SAW ketika memakai pakaian menggunakan wangi-wangian. Mati apa urip? Urip. Mati berarti wangi. Kalau buru wangi-wanginya ya alhamdulillah. Kalau Pak Guru ada wangi, ada wangi semuanya. Alhamdulillah. Kalau anak yang putri, wah wangi kabeh yang putra luar biasa. Ini kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena sebatas Anda ketika menggunakan parfum biar wangi, biar cewek itu giling terus. Nah, salahnya
geser, kita menggunakan wangi-wangi. Allah suka yang keindahan, Rasul senang yang wangi-wangi. Kita menggunakan menjadi nilai ibadah. Alhamdulillah. Yo, salatullah ala Toha Rasul. Salatullah dengan sholawat Nabi yang pertama dilipat gandakan pahalanya, kita dimudahkan segala urusannya. Yang kedua, dengan membaca sholawat Nabi, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ada yang merasa tidak punya dosa? Bapak Ibu guru banyak dosanya. Kepala sekolah juga banyak dosanya. Saya selaku pengawat juga banyak dosanya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak memiliki dosa. Apalagi anak-anak dikasih tugas gurune malah ngerasani gurune. Ayo kasih tugas dirasani, paling nanti dikumpul kita orang dinilai malah ngerasani. Dikasih tugas malah rasani lagi. Atau mungkin anak-anak yang sekarang sudah remaja, kelas 10, kelas 11, kelas 12, tujuan sekolah untuk belajar, nyampe sekolah malah pacaran. Ayo. Bar sekolah seharusnya ada kegiatan eskul, malah mojok sendiri. Tidak ada yang tidak punya dosa. Bapak Ibu guru mungkin masuk kelasnya terlambat. Alhamdulillah di SMA 13 ini nggak ada ya. Bapak Ibu guru masuk ke kelas terlambat, nggak ada ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa. Ketika kita banyak dosanya, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya anak-anakku, dengan membaca solawat Nabi, kita diangkat derajatnya. Mungkin yang biasa update di YouTube, di TikTok, kemarin ada anggota DPR yang dihujat ke sana kemari. Ingat anak-anak? Siapa itu? Ya Allah, anak-anak itu ambil kabel sarotin. Oh, Masya Allah. Apalagi gurunya dengan siapa? Dengan siapa artisnya? Murid. Wah, Masya Allah, anak-anak ambilnya luar biasa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya mudah, menurunkan juga mudah. Makanya anak-anak, supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyaklah bersolawat Nabi. Coba saya ingin tanya, siapa yang membaca solawat Nabi kemarin sampai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 di musola atau masjidnya masing-masing? Coba angkat tangan. Satu berapa sih dong? Ayo. Ada anak-anak di musolanya ikut berjanjian, ikut bundahan. Wah, luar biasa. 1, 2, 3. Udah ada laki-laki? 2, 4, 5 belakang, 6. Lalu terus yang naiknya kemana? 7. Dodolan HP 8, 9. Luar biasa. Kita doakan ini momentum yang terbaik untuk kita memperbanyak sholawat Nabi. Ingin diangkat derajatnya, banyak-banyaklah bersolawat Nabi. Yang selanjutnya anak-anakku, bapak ibu guru, dengan membaca sholawat Nabi, kita besok di yaumil qiyamah akan dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di yaumil qiyamah di padang mahsyar kita tidak seperti di SMA 13. Haus ada minuman, lapar ada makanan, kepanasan ada tempat iup-iupan. Tapi di sana kita butuh namanya pertolongan, apalagi dibersamai oleh Rasulullah SAW akan menjadikan kehidupan kita mulia. Alhamdulillah. Dan yang kelima, dengan kita banyak sholawat Nabi, tadi disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 13, kita berharap mendapatkan syafaat. Tidak hanya di akhirat, begitu juga syafaat di dunia. Anda ingin sekali dimudahkan segala urusannya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan kepada Anda. Anda ada kesulitan, ya Allah, saya ingin sekali sekolah di sini, sekolah ikatan dinas. Allah memudahkannya, alhamdulillah. Sing bater makbul, alhamdulillah. Dan Pak Polisi mengingatkan, sampaikan sekolah ikatan dinas anak-anak akan terdeteksi siapa anak-anak yang merokok. Di SMA 13 ada? Tidak ada, alhamdulillah. Karena ini pintu masuknya nikotin dan obat-obatan lain. Kalau mau ada yang mungkin dilatih atau mungkin ada yang ojo-ojo temannya, ditolak. Ketika Anda kecuali masukkan rokok atau mohon maaf barang obat-obatan terlarang, itu terdeteksi, dan ketika Anda ingin masuk sekolah ikatan dinas tidak bisa masuk. Ini makanya sekolahan menguatkan kepada Anda supaya tidak merokok. Maksudnya peluang Anda yang terbaik, ingin sukses, ingin menjadi kader yang terbaik, pemimpin yang terbaik, silakan Anda ikuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya dan meneladani Rasulullah SAW dengan banyaklah membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala
Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, bapak, ibu, guru kita, atau ketika Anda berzikir setelah sholat, didoakan oleh imamnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Anda didoakan supaya menjadi keturunan, menjadi generasi, menjadi anak, menjadi murid yang qurrata a'yun. Siapakah qurrata a'yun? Ini anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri dari qurrata a'yun dalam lafaz yang lebih luas, jadi anak-anak yang solih, penyejuk jiwa, penenang hati, baik bagi orang tuanya, bagi pendidiknya, bagi sekolahnya, ataupun bagi bangsa dan negaranya. Seperti apa bentuknya ketika diperintahkan oleh Allah, keseimbangan untuk diperintahkan oleh Allah untuk sholat, Anda merasa bahagia karena dipanggil oleh Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan sholat. Ketika diperintahkan oleh nabinya, dia pun senang gembira melaksanakannya. Begitu juga ketika diperintahkan oleh orang tua, guru-gurunya, senangnya bukan main. Ada kegiatan oleh Nabi, nah besok disiapkan bendera, besok disiapkan segala uporamenya, siap jalankan. Ini ciri-ciri generasi qurrata a'yun. Dan inilah yang tertinggi. Ayo sekarang kita lihat bersama-sama anak-anak. Halo. Yang di belakang, halo. Itu halo malah dicuekin aja. Yang putra, yang di luar aula, halo. Wah mantap. Halo hai. Sekarang kami tes dan ini ada pada hati kita semuanya. Ketika di masjid SMA Negeri 13 berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan Allah telah datang. Hati Anda merasa alhamdulillah sudah ada tiba. Atau di bawahnya lagi, oh wis ada. Atau di bawah lagi agak parah, ada meneng. Atau lebih parah lagi, tiada sopo sing ngagani, malah maido sing ngagani. Ayo anak-anak, sekarang anak-anak, siapa yang perintahnya yang pertama ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara Anda hatinya, ya Allah senangnya luar biasa saya mau melaksanakan sholat. Angkat tangan. Ayo, sudah muncul. Alhamdulillah satu banyak luar biasa. Yang putra luar biasa, yang putri maka luar biasa. Subhanallah walhamdulillah.
ada suara adzan bergegas menuju masjid. Alhamdulillah. Langsung berkemas-kemas, begitu juga bapak ibu gurunya. Alhamdulillah. Loh, bapak ibunya sedikit. Alhamdulillah. Ini termasuk generasi yang kurokahan ini. Atau yang kedua, menjadi penghias kehidupan dunia. Di dalam Al-Quran di sana dimunculkan al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Generasi keturunan anak-anak menjadi penghias dunia, menjadi juara dari SMA Negeri 13. Alhamdulillah. Menjadi pemenang ketika kegiatan. Alhamdulillah. Menjadi contoh teman-temannya. Alhamdulillah. Tapi masih perlu diperintah. Ini nama ciri-ciri zinatul hayati dunia. Dijaga. Kalau tidak dijaga, hilang. Anda punya pakaian yang bagus, disetrika, betul? Dicuci, betul? Laki-laki di rambutnya yang luar biasa yang gondrong dicukur, betul? Apa masih banyak yang gondrong? Yang putri pakai perhiasan, alhamdulillah, dijaga. Ini generasi yang kedua. Generasi yang dibawahnya lagi, yaitu generasi menjadi fitnah, cobaan. Dapat informasi kemarin kita diuji di Kota Semarang adanya kreak. Dengar anak-anak, di SMA 13 ada yang ikut kreak? Hah? Ada? Ada. Ada yang kena kreak kemarin? Mudah-mudahan anak-anak SMA 13 sudah dikawal oleh anak-anak, oleh guru dengan kegiatan-kegiatan luar biasa, terhindar dari hal-hal yang memunculkan fitnah. Allahumma sing amin bakar makbul. Allahumma ya robbal. Atau mohon maaf, anak-anak bersekolah malah trek-trekan, naudzubillah min, trek-trekan nabrak terus tidak meninggal. Ini sekolahnya di mana? Jadi fitnah. Ataupun mungkin mohon maaf, di sekolah malah tiktokan pacaran, pakaian dibuka di sebarluasan, naudzubillah min, juga joget auratnya dikelihatan disebar, naudzubillah min, menjadi fitnah. Saya yakin di SMA 13 karena disemai oleh bapak ibu gurunya, ditirakati banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang sekarang dikembangkan dalam kegiatan Maulid Nabi dan kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah, saya belum mendengarkan SMA 13 terjadi viral, anak-anaknya pacaran kabeh, minum minuman keras, udah utut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menghindarinya. Alhamdulillah. Yang paling bawah lagi, generasi dalam Al-Quran dimunculkan aduwal laku, musuh gurunya, musuh orang tuanya, musuh sekolahnya, musuh bangsanya. Pernah dengar anak-anak? Ada seorang murid malah bacok gurune, pernah dengar? Dikasih diingatkan oleh gurunya malah ngancam gurune, ada enggak? Insya Allah di SMA 13 tidak ada. Alhamdulillah. Tapi ada
ada anakku. Pernah dengar di televisi, di YouTube, anak didiknya malah ngancam gurunya. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Oleh karena itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita menjadi generasi yang qurrata ayun, yang muslimah, ada 5 pesan. Dan ini disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal sebelum beliau berdakwah ke negeri Yaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatullah salamullah ala Taha penyejuk jiwa, penenang hati, kebanggaan bangsa dan negara, kebanggaan orang tua dan guru. Yang pertama, dalami pendidikan agama secara cukup, memadai. Siapa anak-anak di SMA 13 yang belum baca Al-Quran? Ayo, ada? Ada Pak Adi? Anak-anak belum clear Al-Qurannya? Hebat, ada? Anak-anak dalami Al-Quran, anak itu menjadi pendidikan agama sumber kehidupan kita, panduan kehidupan kita. Pak, saya belum bisa baca Al-Quran. Di SMA 13 diberikan ayat oleh guru agama dan juga dari guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bab toharo anak-anak sudah clear. Mohon maaf anak-anak yang putra di SMA 13 ini kalau kencing masih jongkok atau berdiri. Luar biasa jongkok ya. Yang 11 ini ada kalau kencing di SMA Negeri 13 Anda masih jongkok atau berdiri? Apa? Kayang. Kayang. Budaya kita di Indonesia karena sudah banyak masukan dari luar. Anak-anak kita ketika pipis berdiri, betul? Betul? Anak-anak, bagaimana toharohnya harus clear? Kami selaku pengawas pendidikan agama juga terus mengawal Bapak Ibu guru pendidikan ini. Caranya gimana? Kalau Anda kok duduk, jongkok, clear. Karena apa? Terkait dengan temetesnya air seni Anda terakhir sudah tuntas.
Tetapi ketika Anda berdiri Pak tempatnya biasanya berdiri Pak. Anda jaga kalau pakai celana diwikis, dikelin sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4 sampai lutut atas. Supaya apa? Ketika pipis tidak diprak ke celana Anda. Ketika kok pipis nangkat ke celana Anda menjadi tidak sah untuk sholat. Begitu juga anak-anak ketika pipis berdiri diurut perutnya supaya tuntas air kencingnya atau supaya apa? Tuntas. Karena ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, banyak umatku yang masuk surga terhambat gara-gara najis kencingnya sendiri. Yang putri kalau pipis ini diingatkan mungkin di dalam kajian keagamaan, kajian kerohanian, kajian Jumat diingatkan yang pakai legging ketika Anda pipis leggingnya dilepas atau enggak? Dilepas luar biasa. Alhamdulillah. Ketika tidak dilepas kecipratan kencingnya sendiri. Karena anak-anakku Bapak Ibu guru, hasil survei kami kepada guru perempuan PAI, dari 9 yang pipis, dari 10 yang pipis itu ketika pipis diprak dari dalam, dari 10 9 diprak dari dalam. Akhirnya apa? Dengan simpulan ketika Anda memakai legging maka leggingnya dilepas. Ketika tidak dilepas jangan dipakai ketika sholat. Ini pendidikan agama yang cukup. Ketika Anda besok diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja, Anda pun akan dimanfaatkan rezekinya untuk berbagi, untuk berzakat, untuk berinfak. Alhamdulillah. Ketika mungkin diuji dengan kekurangan harta, Anda tetap sabar. Ini ujian yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji orang nesunan, ayo orang temannya Anda sendiri nesunan, orang juara kocoknya dimesoni. Jadi ketua OSIS senengin nesoni sebentar talise, ketua kelas nesoni bendaranya. Naudzubillah inilah pentingnya. Yang kedua, anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang cukup dalam keagamaan, yang kedua supaya menjadi generasi yang terbaik selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya. Haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Anda diuji oleh Allah ketika mau pulang ke rumah, ono temennya, yuk kita kasih panglima saja sebelum pulang. Ayo mojok duluan, ayo. Ketika Anda diuji semacam itu, Anda tetap kuat. Saya mau pulang dulu, izin orang tua. Alhamdulillah. Atau ketika duduk, orang temannya mepet-mepet lain jenis. Ayo Anda duduk, bukan mahramnya. Alhamdulillah. Bukan malah ada yang menghalus saya ya Pak. Selalu ditutup auratnya. Alhamdulillah. Ini yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi generasi yang terbaik, jaga makanan-makanan yang dilarang, apalagi yang diharamkan oleh Allah.
Ada anak-anak mungkin karena bermain dengan temannya minum bukan miliknya, seruput sebenarnya luar biasa. Lali punyanya siapa? Atau anak-anak ketika makan minum punya kondisi penting dimakan. Atau mungkin ada sandal bukan punyanya dipakai. Bagaimana caranya? Anda minta ke halalannya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami hormati, untuk menjadi qurratu a'yun yang selanjutnya adalah senantiasa membaca Al-Quran. Setelah maghrib baca kok orang masih jawab? Setelah sholat maghrib baca setelah sholat isya baca setelah sholat subuh baca begitu juga sholat duhur baca dan setelah sholat asar baca. Sekarang testimoni. Ada ketika sholat subuh yang dibaca Al-Quran atau HP, yang dilihat Al-Quran atau HP. Ini Al-Quran sana, HP. Astagfirullah. Ya tadi astagfirullah rabbana Mulai sekarang anak-anakku ingin menjadi generasi yang terbaik, qurratu a'yun, soleh solihah, berprestasi. Sekarang kita semuanya diberi tantangan namanya HP. Mari anak-anak yang cerdas-cerdas manfaatkan, boleh menggunakan HP untuk ala kadarnya, untuk komunikasi, untuk mencari sumber-sumber belajar, untuk mencari inspirasi, tapi tidak setiap hari moco HP wae. Bab maghrib baca bab isya buka mau tidur buka, setelah tidur buka, mau sekolah buka, apa belajar. Oleh karena itu anak-anakku, ini tantangan kita bersama-sama. Sekarang kita punya komitmen Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi penyemangat kita semuanya. Mari kita komitkan dalam hati untuk menjadi generasi yang terbaik dengan mengurangi HP, memperbanyak baca mengurangi HP dengan banyak membaca sholawat. Sekarang yang putra, Anda mulai sekarang punya komitmen menggunakan HP untuk belajar. Siap ya putra? Isi membatang puruto. Kami doakan yang siap, Allah memudahkannya untuk meraih cita-cita. Yang putra sekarang menggunakan HP untuk banyak menggali ilmu, untuk belajar. Yang putra siap? Mantap, mudah-mudahan Allah memudahkannya. Yang putri menggunakan HP bukan untuk melakukan game, tiktokan saja, tapi produktif dalam belajarnya, mencari sumber-sumbernya. Yang putri siap?
Mantap, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma. Mulai sekarang HP banyak untuk kita lihat, HP yang ada di dalamnya baca Al-Quran, bukan malah dolanan HP, dolanan game. Mulai sekarang yang putra siap? Mantap, yang putri siap? Nah, lebih batal yang putra, yang putri siap? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat aksi nyata kita, semangat kita, sehingga akan menjadi generasi yang dicintai, generasi penyejuk hati, generasi yang diharapkan oleh orang tua, oleh guru, oleh bangsa dan negara kita. Amin, amin ya robbal alamin. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan memberikan makna untuk kita semuanya, menghantarkan anak-anak, menjadikan anak qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk penenang jiwa, dan sekaligus berprestasi dalam kehidupannya, baik berprestasi dalam ibadahnya, berprestasi dalam akademiknya, berprestasi dalam olahraganya, seninya, ataupun hal-hal lain yang positif, sehingga akan ikut menghantarkan kesuksesan kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, dan kita berdoa untuk diri kita semuanya dan untuk anak-anak SMA dan B13 menjadi generasi yang terbaik dan dimudahkan segala urusannya dan memperoleh cita-cita yang terbaiknya. Biniatil qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Demikian Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik, firman Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi